Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan pada pagi ini ada sebuah cerita dari Mas Pudak Brahma yang berjudul Di Antara Dendam. Cerita ini merupakan chapter ketiga kelanjutan dari cerita Jalan Dendam dan Rahayu. Bagi yang belum menyimaknya, bisa cek di playlist channel Ada Apa Gerangan. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Suto sangat lega ketika melihat Mbah Pram akhirnya datang. Ia langsung meminta laki-laki itu untuk masuk ke rumah. "Di mana orang itu toh?" tanya Mbah Pram setelah meletakkan tongkat bambu kuningnya di meja. "Sebentar lagi dia akan tiba, Mbah," jawab Suto sambil menatap warungnya. "Memangnya ada masalah apa antara kau dan orang itu toh?" Suto lalu menceritakan apa yang telah dilakukannya kepada Winda. Mengetahui hal itu, Mbah Pram pun protes. Namun Suto bersikeras telah berbuat benar. "Penderitaan Winda masih lebih ringan dari Hasnah, Mbah," ujar Suto. "Itu menurutmu toh? Lalu apakah Hasnah tahu soal ini?" tanya Mbah Pram. "Hasnah awalnya tidak setuju, Mbah, tapi aku berhasil membujuknya," jawab Suto. Mbah Pram menatap Suto sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sudah kuduga, orang seperti Hasnah tidak mungkin memiliki pikiran melakukan hal sesat seperti ini. Kali ini kau kelewatan toh. Jiwa Hasnah kotor gara-gara ulahmu." "Aku hanya ingin menuntut keadilan, Mbah," balas Suto. Mbah Pram tersenyum kecil. "Keadilan tidak hanya berlaku sepihak toh. Bagaimana dengan berbagai macam jimat penglaris, pengasihan dan jin yang kau jual kepada teman-temanmu itu? Tak pantas orang yang mendapat manfaat dari ketidakadilan berbicara tentang keadilan." Wajah Suto memerah karena marah. Ucapan Mbah Pram seperti pisau yang menguliti kemunafikannya. Andai tidak membutuhkan bantuan Mbah Pram, ia pasti sudah mengusirnya. Kemarahan Suto teralihkan saat melihat Mian, Brahma dan Condromowo berjalan mendekat. "Mereka datang, Mbah, bersiaplah," ucap Suto. Mbah Pram menatap Mian, Brahma dan Condromowo. Dari aura energi yang dipancarkan, Mbah Pram tahu ia tak seharusnya menjadi lawan mereka. Meski merasa tak nyaman, Mbah Pram bersyukur ini adalah kewajiban terakhirnya membantu Suto. Begitu merasakan adanya dinding penghalang gaib, Mian meminta Condromowo dan Brahma berhenti. "Kalian tunggu saja di sini, biar aku yang masuk lebih dulu," ujarnya. Mian lalu melangkah maju. Energi penghalang Suto pun langsung menyerang. Mian merasa kakinya tiba-tiba saja terasa sangat berat serta sulit digerakkan. Tak hanya itu, rumah Suto juga seolah berpindah tempat dan menjadi jauh. Bagi Mian, serangan Suto bukanlah sesuatu yang baru. Ilmu pengunci dan pengabur perhatian adalah hal yang umum dalam dunia penghalang gaib. Meskipun media dan caranya berbeda-beda, tapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk mencegah penyusup memasuki lokasi yang dilindungi tersebut. Mian segera mengerahkan energinya, seperti ular beludak yang memiliki sensor pemburu mangsa. Energi itu dengan cepat menjalar dan mencari sumber energi penghalang Suto. Tidak lama kemudian, terlihat asap mengepul dari 6 penjuru. Di saat yang sama, rumah Suto kembali ke tempat semula dan kakinya pun tak lagi terasa berat. Saat melihat ke-6 jimat tulang kukang dan akar mimangnya hancur, Suto tahu ia tak punya pilihan selain menerima kedatangan Mian. Ia lalu membuka pintu rumah dan menunggu kemunculan Mian. "Assalamualaikum," ucap Mian sebelum memasuki rumah Suto. "Waalaikumsalam, silakan masuk, Mas," balas Suto. Begitu masuk, Mian langsung dipersilahkan duduk. Mian tak segera melakukannya. Ia bisa merasakan kursi yang disediakan Suto bukanlah kursi biasa. Hal ini mengingatkan Mian kepada kisah Arya Penangsang dan kursi berajah kala cakranya. "Mengapa tidak duduk? Sebagai tuan rumah, aku sudah berusaha memberikan sambutan yang baik. Jauh-jauh datang dari Lawu, pasti membawa bekal yang cukup kan?" sindir Suto. Mian tersenyum.
Buat apa bekal digunakan untuk hal tak berguna? Bukankah lebih baik dimanfaatkan untuk yang lain? Tapi jika memang ini bagian dari suguhan, aku akan mencoba menikmatinya. Usai mengucapkan itu, Mian langsung duduk. Energi catur tunggal pun berbenturan dengan energi di kursi. Sambil menghisap rokok, Suto dan Mbah Pram mengawasi pertempuran Mian. Di saat yang sama, Mian malah tertarik mengamati Mbah Pram dan burung cangak ulonya. Siapakah kakek ini? Aura energinya berbeda jauh dengan Suto, batin Mian. Melihat Mian bersikap wajar, Mbah Pram merasa kagum. Kursi yang diduduki Mian terbuat dari kayu jati, bekas peti berumur ratusan tahun. Selain itu, karena dulu digunakan untuk mengurung seorang pemilik ilmu rawa rontek, maka terdapat banyak rajah dan mantra pengikat yang dituliskan di kayunya. Rasanya sudah cukup basa-basinya. Tuan Suto pasti paham maksud kedatanganku ke sini kan? Ucap Mian. Kalau aku tak mau mengabulkannya? Tanya Suto. Akan kuusahakan semaksimal mungkin sampai Tuan mau, jawab Mian. Tiba-tiba Suto berdiri, lalu meletakkan telapak tangan kanannya di ubun-ubun Mbah Pram. Burung cangak ulo segera membuka sayap dan menegakkan kepala, bersiap menyerang Suto. Bunuh orang itu, atau kubunuh sahabatmu, perintah Suto sambil menatap cangak ulo. Jangan turuti perintahnya, cepat pulang ke Kedung Menur, ujar Mbah Pram. Suto pun menguatkan cengkeramannya. Sedetik kemudian, asap tipis mengepul di kepala Mbah Pram dan tercium bau daging terbakar. Kau benar-benar licik toh. Dewi Rara Petak pasti tak akan memaafkanmu, ujar Mbah Pram sambil menahan rasa sakit. Aku tidak akan melakukan ini tanpa persiapan, Mbah. Aku sudah punya pelindung untuk menghadapi dewimu itu, balas Suto. Mbah Pram terdiam. Ia tidak menyangka Suto akan melakukan hal selicik itu kepadanya. Serangan Suto telah mengacaukan dan mengunci jalur sirkulasi energinya. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kegelisahan Mbah Pram semakin besar ketika melihat cangak ulo berbalik dan melangkah mendekati Mian. Perbuatan Suto memantik kemarahan Mian. Kursi yang didudukinya pun hancur begitu ia berdiri. Mian lalu berjalan mendekati Suto. Namun burung cangak ulo segera menghadangnya. Mata burung itu menatap tajam dan mengikuti setiap pergerakan Mian. Energi yang dipancarkan cangak ulo tak bisa diremehkan. Mian tahu itu. Paruh cangak ulo yang runcing tak kalah tajam dan ampuhnya dengan bilah tombak buntut Mimi. Bahkan mungkin lebih berbahaya, karena kemungkinan besar paruh itu mampu menembus ilmu kebal, khususnya ilmu yang mengandalkan jimat seperti rompi ontokusumo, gelang sosrobahu, susuk wesi kuning, rantai celeng, dan benda-benda lain sebagai perantaranya. Menyingkirlah Tuan, ini bukan pertempuranmu. Mian mencoba berkomunikasi dengan jin yang mengambil wujud sebagai burung cangak ulo lewat telepati. Namaku Ujung Ulung. Aku juga tidak ingin bertarung denganmu, tapi Suto tak memberi banyak pilihan, bisik seseorang di telinga Mian. Bersamaan dengan terdengarnya bisikan itu, wujud burung cangak ulo berubah menjadi seorang pemuda tampan berambut putih dan berbaju hitam. Sebilah pedang kecil tergenggam di tangan kanan pemuda itu. Mian menganggukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Ujung Ulung tersenyum dan melakukan hal yang sama. Mbah Pram yang tak pernah melihat wujud asli Ujung Ulung menatap kagum dengan mulut yang terbuka. Sudah cukup basa-basinya manusia burung. Sekarang cepat habisi orang itu, perintah Suto memecah kesunyian. Ujung Ulung menoleh ke arah Suto. Jika kau memang laki-laki, ayo kita bertarung, tantangnya. Suto tertawa lalu berkata, untuk apa mengotori tangan dengan getah nangka jika kau bisa menyuruh orang lain menguliti dan membersihkannya? Tanpa membuang waktu, Suto merapal mantra. Mereka yang ada di ruangan itu pun langsung pindah ke alam lain yang dikuasai oleh sekutu Suto. Pantas saja kau licik, rupanya pemuja pagebluk, ujar Ujung Ulung usai melihat keadaan tempat yang dipenuhi oleh tengkorak, mayat, lalat, belatung, ulat, cacing, kelabang, dan berbagai jenis binatang kecil lainnya. Ribuan binatang menjijikkan itu lalu berkumpul dari berbagai arah. Perlahan mereka bersatu dan membentuk wujud seorang perempuan. Tak jauh dari si perempuan, kumpulan binatang yang lain berubah menjadi seorang laki-laki. Jangan sombong, Bangau Rawa. Sehebat apapun dirimu, kami pasti bisa membunuhmu di sini, ucap Nyi Atus, si perempuan jelmaan. Ki Arus dan Nyi Atus melayang mendekati Suto.
Laki-laki itu lalu menjelaskan alasan dan tujuannya membawa Mian, Ujung Ulung, dan Mbah Pram ke mandala mereka. "Namamu sepertinya tidak asing di telingaku, budak Lawu. Apa kau pernah berhubungan dengan Dewi Ambar?" tanya Ki Arus sembari menatap Mian. "Ambar? Apakah dia salah satu penghuni Laut Utara? Jika benar, akulah yang telah membuatnya ambiar," jawab Mian. Raut wajah Ki Arus dan Nyi Atus langsung berubah. Mata mereka menyala merah seperti bara. Binatang-binatang yang ada di tempat itu pun seolah memahami kemarahan tuannya. Mereka serentak berkumpul mengepung Mian. "Sudah kuduga, tampaknya Ambar yang menuntunmu ke sini agar bisa kubunuh," ucap Ki Arus lalu bergerak maju. "Jangan sia-siakan kekuatanmu, Ki. Nyi, biar saja Mian bertarung dengan Ujung Ulung. Setelah ini baru kita habisi siapapun pemenangnya." Suto mengirim pesan rahasia. "Aku setuju dengan rencana Suto, Ki. Kita serang mereka setelah tak berdaya," ujar Nyi Atus. Ki Arus menggeram, kemudian meloncat di belakang Mbah Pram dan menghantam punggungnya. Seketika itu juga seluruh tubuh Mbah Pram dipenuhi jalur-jalur hitam. Ujung Ulung yang menyaksikan itu hanya bisa menahan amarahnya. "Bunuh Mian, maka kakek ini akan kubebaskan," seru Ki Arus. "Maafkan aku, Tuan. Aku hanya ingin menolong sahabatku," ujar Ujung Ulung, lalu menarik pedang ron gelagahnya dan menyerang Mian. Mian menyambut serangan itu dengan pedang wesi kuningnya. Dengan cepat, ia pun terlibat pertarungan sengit dengan Ujung Ulung. Sambil bertarung, Mian memikirkan cara untuk menolong Mbah Pram. "Jangan coba-coba menipuku. Jika kau tidak bertarung serius, aku akan memperparah penderitaan Mbah Pram," ancam Ki Arus. Ujung Ulung pun terpaksa meningkatkan serangan. Pedangnya menikam dan menebas dengan buas. Perasaan Ujung Ulung sedikit lega ketika Mian bisa mengimbangi setiap serangannya. Setelah beberapa lama bertarung, Ujung Ulung sadar jika kemampuan Mian berada di atasnya. "Bunuh aku, Tuan, tapi tolong selamatkan Pram," ujar Ujung Ulung. "Sia-sia, Tuan. Tujuan mereka adalah membunuh kita semua. Teruslah menyerang. Aku sedang mencari cara untuk menyerang iblis-iblis itu," balas Mian. Ki Arus, Nyi Atus, serta Suto mengamati pertarungan Mian dengan penuh perhatian. Ketiganya menanti Mian dan Ujung Ulung kehabisan energi. Saat itu tiba, baru mereka akan menyerang. Karena terlalu serius melihat pertarungan, Ki Arus dan Suto melalaikan Mbah Pram. Mereka membiarkan Mbah Pram tergeletak begitu saja di tanah. Menyaksikan itu, Mian pun tidak menyia-nyiakannya. Ia segera menyuruh Ujung Ulung bersiap menjalankan rencana yang sudah disusun. Sambil berteriak, Ujung Ulung mengayunkan pedangnya. Serangan itu membuat tubuh Mian terpental dan pedangnya terlepas. Kejadian itu membuat Ki Arus, Nyi Atus, dan Suto senang. Ketiganya segera bergerak maju menyerang. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba saja muncul 3 bayangan yang langsung menghadang dan menyerang. "Bangsat, kita tertipu!" umpat Ki Arus yang bertarung melawan kembaran Mian bersenjata keris naga siluman. Di lokasi lain, Nyi Atus juga tiada henti memaki kembaran Mian yang bersenjata pedang wesi kuning. Tak jauh dari tempat itu, Suto kewalahan menghadapi amukan Ujung Ulung. Dengan cepat, tubuhnya pun dihiasi luka-luka akibat pedang ron gelagah. Ilmu kebal yang selama ini dibanggakannya tak berdaya melawan ketajaman pedang jelmaan paruh burung itu. Di tempat Mbah Pram terbaring, wujud asli Mian duduk bersila di sampingnya. Tangan kanan Mian menempel di dada Mbah Pram, sedangkan tangan kirinya berada di tanah. Dengan sekuat tenaga, Mian berjuang mengusir dan menetralisir energi beracun yang ada di tubuh Mbah Pram. Binatang-binatang yang ada di mandala itu berusaha membantu tuannya. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok, kemudian berubah menjadi banyak wujud yang menyerupai Ki Arus dan Nyi Atus. Sosok-sosok itu lalu mengeroyok kembaran Mian serta Ujung Ulung. Ketika Mian sibuk bertarung di mandala Segoro Lulang, Condromowo bersama Brahma sedang mengobrak-abrik isi rumah Suto. Selain mencari tahu lokasi keberadaan Mian, Condromowo juga ingin menemukan wahana yang digunakan Suto meneluh Winda. "Di mana ayah, kek?" tanya Brahma yang kebingungan karena selama ini belum pernah ditinggalkan Mian. "Jangan mengeluh, Bram. Kau harus mulai membiasakan diri dengan kejadian seperti ini. Berdamai dengan kehilangan serta penderitaan adalah bagian dari nafas para penjaga amanah dan harmoni," jawab Condromowo, berusaha menenangkan dan memberi pemahaman kepada Brahma. Setelah mencari ke berbagai tempat, Condromowo akhirnya merasakan adanya pancaran energi kuat.
Saat ditelusuri, hal itu membawa Condromawo ke sebuah sumur. Dengan ilmunya, Condromawo mencari tahu apa yang ada dalam kegelapan sumur tersebut. Perlahan tampaklah sebuah boneka di dasar sumur. Condromawo bergegas berubah menjadi kucing, lalu memasuki sumur untuk mengambil boneka. Jin ular yang menjaga boneka pun berusaha menghalangi aksi Condromawo. Pertarungan terjadi begitu Condromawo sampai di dasar sumur. Di atas, Brahma yang sedang kebingungan dikejutkan oleh kemunculan sebuah lubang di tanah. Dari lubang itu keluarlah kembaran Ki Arus dan Nyi Atus. Kedua jin itu lalu langsung menyerang Brahma. Berbekal ilmu yang diajarkan Mi'an, Moza, Ma'ina dan Condromawo, bocah itu berusaha mempertahankan diri. Meski masih belum matang, energi catur tunggal yang digunakan Brahma mampu merepotkan jin Segoro Lulang. Namun, karena kalah pengalaman dan kekuatan, Brahma pun dengan cepat terdesak. Beruntung, saat kondisi Brahma benar-benar dalam bahaya, Condromawo keluar dari sumur. Dua sinar putih kebiruan langsung melesat dari mata Condromawo dan menghantam kembaran Nyi Atus. Jin itu pun segera tumbang dengan tubuh berasap. Jin kembaran Ki Arus bergerak cepat untuk kembali ke lubang. Condromawo langsung meraih tangan Brahma dan ikut memasuki lubang. Mereka pun akhirnya sampai ke Mandala Segoro Lulang. Kemunculan Brahma dan Condromawo membuat Mi'an gelisah. Ia kembali harus memecah diri untuk menjaga Brahma. Sementara itu, Condromawo telah terlibat dalam pertarungan melawan anak buah Ki Arus. "Bagaimana kau bisa ada di sini, Bram?" tanya Mi'an. Brahma menceritakan apa yang tadi terjadi kepadanya. Amarah Mi'an pun timbul. Ia yakin Sutolah yang mendalangi penyerangan Brahma. Agar bisa segera ikut bertarung, Mi'an berjuang lebih keras mengobati Mbah Pram. Pelan tapi pasti, energi catur tunggal dan Wijaya Kusuma berhasil mendesak energi Ki Arus keluar. Guratan-guratan hitam yang ada di tubuh Mbah Pram perlahan memudar, lalu menghilang. Setelah beberapa lama, Mbah Pram pun membuka matanya. "Berusahalah memulihkan diri, Mbah. Aku akan membantu yang lain," ujar Mi'an sebelum berdiri dan bergabung dengan Condromawo serta Ujung Ulung. Dengan pengawalan kembaran Mi'an, Mbah Pram bangun dan langsung duduk bersila untuk mengembalikan energinya. Ketika menyadari kehadiran Brahma, Mbah Pram meraih tangan bocah itu dan menyuruhnya duduk di sampingnya. Karena mengkhawatirkan Brahma, Mi'an berusaha keluar secepat mungkin dari Segoro Lulang. Tombak catur tunggalnya menyambar tanpa ampun. Demikian juga dengan dua kembarannya yang lain. Sepak terjang Mi'an membuat banyak jin Ki Arus tewas. Tiba-tiba muncullah asap hitam berbau busuk dari segala arah. Dengan cepat asap itu menebal dan menjadi kabut. "Cepat berkumpul, ini jebakan!" teriak Mi'an sambil meloncat ke tempat Mbah Pram. Ujung Ulung dan Condromawo segera menyusul Mi'an. Di sana mereka berdiri mengelilingi Mbah Pram dan Brahma. Untuk berjaga-jaga, Mi'an memecah diri menjadi 5. Kelima kembaran itu berjaga melingkar di depannya. Tak lama kemudian, kabut itu menipis dan menghilang. Setelah kabut itu benar-benar lenyap, mereka semua telah kembali ke alam nyata. Ki Arus serta Nyi Atus rupanya memilih melarikan diri dan tidak melanjutkan pertarungan. Satu-satunya yang tersisa adalah Suto. Tubuh laki-laki itu tergeletak diam di dekat sumur. Condromawo melemparkan boneka Sarana Teluh Winda ke tanah. "Ayo An, cepat musnahkan boneka ini," ucapnya. "Biar aku yang melakukannya," sahut Ujung Ulung. "Silahkan Tuan, dalam urusan ini Tuan lebih berpengalaman," ucap Mi'an. Ujung Ulung mencabut pedangnya. Setelah itu tangannya bergerak cepat menikam boneka berulang kali. Percik bunga api terjadi setiap Ujung Ulung menusukkan pedang. Tak lama kemudian boneka itu terbakar dan menjadi abu. Mbah Pram dengan kagum menyaksikan aksi Ujung Ulung. Selama ini ia hanya tahu Ujung Ulung mengobati dengan cara mematuki tubuh orang yang menjadi korban teluh dengan paruhnya. "Mengapa selama ini kau tidak pernah menunjukkan wujud aslimu, Tuan Ujung?" tanya Mbah Pram. Ujung Ulung tersenyum. "Sebab aku tak ingin dipanggil Tuan, Pram. Sikapmu pasti berbeda jika tahu aku bukanlah seekor burung canga ulo," jawabnya. Suara erangan Suto membuat orang-orang kembali sadar akan kehadirannya. Mereka pun mendatangi laki-laki itu. Serangan Ujung Ulung membuat Suto terluka di banyak tempat. "Biar kubunuh saja manusia laknat ini," ujar Ujung Ulung yang geram dengan perbuatan Suto. "Jangan, bagaimanapun juga aku berhutang budi kepadanya. Lagi pula masih ada boneka-boneka lain yang harus ditemukan," ucap Mbah Pram. "Kalau begitu, biar ku hancurkan saja ilmunya, Mbah,
agar dia tak bisa berbuat jahat lagi, sahut Mian. Itu mungkin lebih baik, An, balas Mbah Pram. Mian segera menempelkan tangannya ke dada Suto. Mula-mula dialirkannya energi Wijaya Kusuma untuk menguatkan tubuh Suto. Baru setelah itu dimasukkannya energi catur tunggal. Gabungan dua energi itu lalu bergerak bersama menetralisir ilmu hitam Suto. Proses tersebut juga mengeluarkan semua susuk dan jimat yang tertanam dalam tubuh laki-laki itu. Di Malang, kedua orang tua Winda tiada hentinya mengucap alhamdulillah sambil berurai air mata. Perut Winda yang sebelumnya buncit kini telah kembali seperti semula. Semua itu terjadi setelah cairan hitam berbau busuk tiba-tiba saja mengucur keluar dari sekujur tubuhnya. Winda yang tadinya tidak sadar pun kini sudah bisa mengenali kedua orang tuanya. Setelah ini, kalian harus minta maaf kepada Hasnah, ucap Maina. Apakah Hasnah mau memaafkanku, Mak? Tanya Winda lirih. Kewajibanmu meminta maaf. Masalah Hasnah memaafkan atau tidak, itu adalah urusannya dengan Sang Maha Pengampun, jawab Maina. Dengan ditemani Mian dan Moza, keluarga Winda akhirnya memberanikan diri meminta maaf kepada Hasnah. Tanpa diduga, Hasnah pun juga meminta maaf atas kekhilafannya mengikuti bujukan Suto. Dua perempuan korban janji manis Aldo itu pun berpelukan sambil menangis. Aldo sendiri tidak tertolong. Laki-laki itu tewas bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan. Sejak peristiwa itu, hubungan Mbah Pram dan Mian terus berlanjut. Meski tidak sering, Mian selalu mampir ke tempat Mbah Pram jika sedang ke Jakarta. Mian dan Mbah Pram juga kerap bekerja sama dalam menolong korban dukun jahat, terutama jika Mbah Pram dan Ujung Ulung merasa lawan mereka terlalu kuat. Rumah Mbah Pram dijadikan tempat tujuan saat ke Jakarta. Jika dulu dia masih bisa mampir ke tempat Timur, Alit, Johan dan rekan yang lain, kini tak bisa lagi. Timur kembali ke Sumatera, Alit dipindah ke Jawa Timur, sedangkan Johan lebih sering berada di luar negeri sebagai bagian dari satuan tugas khusus Interpol. Bagi Mian, Mbah Pram tidak sekedar sahabat, tapi sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Dari Mbah Pram lah Mian banyak belajar tentang memayu Hayuning Bawono tanpa harus bersentuhan dengan hal gaib dan semua laku ritual serta sesajinya. Dan salah satu cara itu adalah menjadi pemulung. Brahma yang selalu ikut bersama Mian sering bingung dengan ucapan Mbah Pram. Bocah laki-laki itu tentu saja masih belum memahami esensi dan lebih tertarik kepada substansi. Sebuah hal yang wajar menurut Mbah Pram. Demikian juga ketika Brahma protes tentang pekerjaan pemulung yang dilakukan oleh Mbah Pram. Ya lebih hebat jadi polisi seperti Pak De Timur, Alit dan Johan, Mbah. Mereka menangkap penjahat dan menolong banyak orang, ucap Brahma. Sama saja Bram, Mbah juga membantu orang, bahkan mungkin lebih banyak dari Om Timur, sahut Mian. Ya nggak mungkin ya, ayah ini ada-ada aja, protes Brahma. Mian tersenyum. Coba bayangkan, botol-botol plastik di sini ada di selokan atau sungai. Apa yang akan terjadi, Bram? Ya bisa menyebabkan banjir ya, jawab Brahma setelah berpikir. Jika banjir, siapa yang jadi korbannya? Berapa banyak? Tanya Mian lagi. Brahma terdiam. Bocah itu mencoba mencerna ucapan Mian dan menemukan pelajaran yang ada di dalamnya. Jadi begitu ya Yah. Hal yang terpenting adalah bisa memberikan manfaat bagi sesama dan semesta, ucap Brahma. Benar Bram, itu berlaku untuk semua orang dan perbuatan. Kau tentu masih ingat apa yang sering dinasihatkan ibumu kan? Soal husnul khotimah. Masih ya? Jalan terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan husnul hayat, jawab Brahma. Nah, pemulung adalah salah satu perwujudan terbaik dari husnul hayat itu. Kau tahu kenapa? Sebab ia berjuang mengubah sampah, sesuatu yang tidak berguna dan bisa berdampak buruk bagi semesta, menjadi benda yang lebih bermanfaat. Jika ditarik lebih luas, pada hakikatnya, aku, ibumu dan Maina juga pemulung Bram. Hal yang beda adalah kami tidak memungut botol plastik atau kardus bekas, tapi yang lainnya. Brahma kembali termenung dalam bingung. Sampai akhirnya bocah itu teringat kepada sebagian lawan sang ayah yang sekarang berubah haluan dan menjadi kawan sejalan. Maksud ayah seperti Paman Gundala Wereng? Tanya Brahma. Mian tersenyum. Ia tahu hal-hal seperti itu belum waktunya untuk dikatakan kepada anak seusia Brahma. Namun takdir Brahma tidak serupa anak-anak lainnya. Karena itulah Mian berusaha menyiapkan Brahma sejak dini, baik dari sisi raga dan juga jiwanya. Benar Bram,
Suatu hari nanti, kau pasti akan paham bagaimana bahagianya bisa mengubah lawan terkuatmu menjadi kawan, ucap Mian sambil mengelus kepala Brahma. Kedekatan hubungan itu jugalah yang membuat Mian tak pernah menolak saat Mbah Pram meminta bantuan, termasuk saat Ujung Ulung tiba-tiba muncul dengan kondisi terluka. Tanpa membuang waktu, ia dan Brahma segera pergi ke Jakarta. Lawan yang harus dihadapi Mbah Pram kali ini adalah dukun yang pernah berguru ke Siam. Dukun itu bernama Galil dan Mari. Dikarenakan keduanya memakai ilmu dari mandala asing, maka Mbah Pram kesulitan menemukan kunci pembuka teluh mereka. Korban Galil dan Mari bernama Pak Hakim, seorang pengawas di dinas pajak. Ia diteluh karena kejujuran dan kewarasannya dianggap berbahaya oleh teman-temannya sendiri. Padahal Pak Hakim tidak melakukan apa-apa. Ia sadar tak punya kemampuan untuk melawan para koruptor yang menguasai kantornya. Karena itulah Pak Hakim memilih mendoakan saja teman-temannya itu agar mendapatkan hidayah. Namun hal itu tidaklah cukup. Bagi Freddy, Franz, Miranda dan yang lain, Pak Hakim tetaplah sebuah ancaman yang harus dilenyapkan. Apalagi Pak Hakim tahu modus operandi mereka dalam melakukan manipulasi nilai pajak, restitusi, dan lain sebagainya. Teman-teman Pak Hakim yakin suatu hari nanti ia akan melaporkan aksi curang mereka kepada aparat penegak hukum. Sebelum menyewa jasa dukun, mereka memilih untuk menjebak Pak Hakim. Sudah menjadi kebiasaan, jika seorang pengawas ditugaskan melakukan kunjungan ke daerah, maka kantor yang didatangi akan memberikan uang saku. Tujuannya agar si pengawas tidak akan melaporkan kesalahan atau kecurangan yang terjadi di kantor tersebut. Pak Hakim juga tahu soal itu dan selalu menolak uang saku yang diberikan. Bekerja sama dengan pihak daerah, Franz menyuruh mereka memasukkan uang ke dalam tas oleh-oleh Pak Hakim. Orang-orang itu juga menyiapkan rekan polisi mereka di bandara. Para polisi kotor itulah yang nantinya disuruh menangkap Pak Hakim dengan tuduhan menerima suap. Namun, rencana itu gagal karena dalam perjalanan ke bandara, Pak Hakim ternyata telah memberikan uang haram itu ke panti asuhan. Setelah itu, mereka sempat berpikir untuk memakai jasa pembunuh bayaran. Akan tetapi, karena takut terlacak, rencana itu pun dibatalkan. Kemudian, mereka memutuskan menyewa dukun untuk membunuh Pak Hakim, sebab dianggap lebih aman dan tidak terdeteksi. Franz, Freddy, dan Miranda meminta teman-temannya menyiapkan uang untuk menjalankan misi pembunuhan Pak Hakim. Setelah itu, mereka mulai mencari dukun yang akan mengeksekusi Pak Hakim. Miranda meminta Franz untuk tidak langsung membunuh Pak Hakim. Alasannya agar bisa dijadikan pelajaran bagi yang lainnya. Tak butuh waktu lama, teluh kiriman dukun sewaan kelompok Franz menyerang Pak Hakim. Kaki laki-laki itu tiba-tiba saja bengkak dan tak bisa berjalan. Awalnya, pihak keluarga mengira Pak Hakim terkena penyakit asam urat. Namun, setelah hasil pemeriksaan dokter dan laboratorium tidak ditemukan adanya penyakit serius, mereka mulai mencari pengobatan alternatif. Saat mengetahui akan dibawa ke paranormal, Pak Hakim bersikeras menolak. Ia malah memilih menerima penyakit itu sebagai bagian dari ujian. Alasan yang lain adalah karena Pak Hakim tak ingin meminta bantuan kepada jin atau mereka yang memanfaatkan jasa jin. Laki-laki itu takut terjerumus masuk ke dalam jebakan syirik. Hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan dunia gaib dan makhluk-makhluk penghuninya memang kerap menimbulkan kontroversi. Ada yang memperbolehkan dengan syarat dan pembatasan ketat, ada yang tegas melarang, dan tentu saja ada yang memilih berada di zona abu-abu. Pak Hakim sendiri adalah orang yang menolak melibatkan jin dalam kehidupannya. Kondisi itu membuat pihak keluarga Pak Hakim kesulitan mencari pertolongan. Para paranormal yang diundang dan bersedia datang memilih pulang karena merasa direndahkan oleh Pak Hakim. Tidak hanya paranormal, beberapa kiai pun juga angkat tangan. Penolakan Pak Hakim menyebabkan ilmu mereka tak bisa bekerja dengan sempurna. Seiring waktu, kondisi Pak Hakim menjadi semakin parah. Kelumpuhan di kakinya perlahan menjalar ke bagian tubuh yang lain. Hal itu menyebabkan penderitaan dan kesedihan keluarga Pak Hakim semakin dalam. Apalagi ketika mereka mendengar gunjingan orang-orang yang mengatakan penyakit Pak Hakim disebabkan oleh azab uang haram. Seperti umumnya manusia, tanpa mengetahui kebenaran, mereka menghakimi Pak Hakim sama kotornya dengan komplotan Franz, Freddy, dan Miranda. Di tengah kegelapan yang mencengkram keluarga Pak Hakim itulah Mbah Pram dan Ujung Ulung hadir. Semua berawal dari ketidaksengajaan. Seperti biasa, hari itu
Mbah Pram ditemani Ujung Ulung sedang memulung barang bekas. Sebenarnya lebih mudah bagi Mbah Pram untuk memungut rezeki di TPA, tapi ia memilih untuk mencarinya dari satu tempat sampah ke tempat sampah lainnya. Selain tidak membosankan, hal itu dilakukan Mbah Pram agar ilmu yang diperolehnya di Kedung Menur bisa teramalkan. Sambil memulung, Mbah Pram seringkali mengambil jimat atau mengusir jin jahat yang biasa dikirim oleh orang serakah untuk mematikan usaha saingannya. Sedang untuk jin penglaris dan pesugihan, Mbah Pram sengaja mengabaikannya. Ia berpendapat kedua jin itu sama jahatnya dengan manusia yang menyewa mereka. Di saat sedang memulung di depan rumah Pak Hakim, Mbah Pram tiba-tiba merasakan adanya energi gelap di sekitar rumah itu. Ia lalu berusaha menemukan sumber energi gelap tersebut. Setelah berkonsentrasi, samar-samar ia bisa melihat aliran energi itu keluar dari dalam rumah Pak Hakim. "Kau juga merasakannya, Lung?" tanya Mbah Pram sambil mengelus kepala Ujung Ulung yang baru saja turun dan berdiri di depan Mbah Pram. "Bisa, Pram. Kelihatannya ada yang mengirim teluh itu ke rumah ini," jawab Ujung Ulung. "Berarti kita harus menolongnya," ujar Mbah Pram lalu maju dan memencet bel. Saat mendengar bunyi bel, Widya, istri Pak Hakim, bergegas membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Ketika tahu yang berdiri di luar pagar adalah seorang kakek berpenampilan mirip pengemis, Widya bergegas kembali ke dalam untuk mengambil uang sedekah. "Ini, Kek," ucap Widya sambil menyerahkan selembar uang Rp5.000, sementara matanya menatap Ujung Ulung dengan perasaan heran bercampur sedikit takut. "Maaf, saya pemulung, Bu, bukan pengemis," balas Mbah Pram sopan. Widya kebingungan dengan penolakan Mbah Pram. "Lalu mengapa memencet bel, Kek?" tanyanya. "Apakah ada yang sakit di dalam, Bu? Sakit yang tidak wajar?" Mata Widya terbelalak dan mulutnya sedikit terbuka. Ia sangat terkejut dengan pertanyaan Mbah Pram. "Bagaimana kakek tahu?" tanyanya kemudian. "Boleh saya masuk, Bu?" Widya langsung membuka pagar dan mempersilahkan Mbah Pram masuk. Mbah Pram memilih duduk di teras rumah daripada di ruang tamu. Setelah Widya kembali dari menyiapkan kopi, Mbah Pram memintanya menceritakan apa yang sedang terjadi di rumah itu. Widya pun mengatakan keadaan Pak Hakim dan semua usaha yang telah dilakukan untuk mengobatinya. "Sekarang Bapak sudah tidak sadar, Kak. Saya tidak tega melihat rintihannya. Bahkan kadang saya berpikir kematian mungkin lebih baik bagi Bapak," ucap Widya. "Tidak boleh begitu, Bu. Mungkin ini adalah cara Tuhan menguji kepantasan Ibu dan Pak Hakim untuk menghuni surganya," balas Mbah Pram. "Saya tidak tahan dengan gunjingan dan tatapan mata tetangga, Kek. Anak-anak saya bahkan sampai malu keluar rumah," keluh Widya kali ini sambil menangis lirih. "Masih ingat kisah Nabi Ayub kan, Bu? Andai beliau hidup di zaman ini, Nabi Ayub pasti akan mengalami hal yang sama. Gunjingan orang-orang itu adalah ujian juga dan tak perlu diperdulikan, kecuali jika gunjingan itu adalah sebuah kenyataan." Mbah Pram berusaha menenangkan Widya. Mbah Pram lalu mengajak Widya melihat kondisi Pak Hakim. Semakin dekat ke kamar Pak Hakim, aura energi gelap semakin pekat. "Jangan ikut campur calon mayat. Ini bukan urusanmu." Tangan Mbah Pram yang akan meraih gagang pintu terhenti saat mendengar ancaman yang disampaikan dari jauh. "Kita semua akan menjadi mayat nantinya. Apa yang harus ditakutkan?" balas Mbah Pram sambil membuka pintu kamar. Hawa dingin langsung menyambut Mbah Pram begitu ia memasuki kamar. Tubuh Pak Hakim terbaring tak bergerak di ranjang. Suara erangannya terdengar sangat memilukan. Mbah Pram lalu berusaha mendekati tempat tidur. Namun dukun peneluh Pak Hakim tak tinggal diam. Ia memasang penghalang mengelilingi tempat tidur Pak Hakim. Mbah Pram merasakan kakinya seperti diikat tali hingga sulit digerakkan. Di saat yang sama, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya seperti dimasukkan ke dalam kolam es. Aliran hawa sangat dingin berusaha menembus energi pelindung dan memasuki tubuhnya. "Kau tolonglah Pak Hakim, Lung. Biar aku yang menahan pengirimnya," ucap Mbah Pram sambil menoleh ke Ujung Ulung. Ujung Ulung langsung melompat dan hinggap di perut Pak Hakim. Mata Ujung Ulung berkilau, seolah terbuat dari intan kuning. Tak lama kemudian, paruh Ujung Ulung mematuki tubuh Pak Hakim. Suara letusan kecil terdengar setiap kali Ujung Ulung melakukannya. Sementara itu,
Mbah Pram pelan-pelan berhasil menetralisir serangan energi dingin dengan ilmu Puspa Manunggal yang pernah diajarkan Mian. Widya hanya bisa terpaku melihat ujung ulung mematuki tubuh suaminya. Mula-mula ia merasakan takut paruh ujung ulung akan melukai Pak Hakim. Namun setelah melihat kelabang, cacing, lintah, dan berbagai binatang menjijikkan yang dilemparkan ujung ulung ke lantai, Widya akhirnya paham apa yang terjadi. Ujung ulung ternyata sedang mematuk dan mengeluarkan teluh yang ada di tubuh suaminya. Di tempat lain, Sumorowo, dukun sewaan kelompok Frans, tiada henti mengutuk dan mengumpat. Berbagai binatang serta serangga yang sebelumnya memakan boneka kulit celeng di dalam kotak satu persatu mati dan menghilang. Sumorowo semakin geram ketika merasakan kehadiran hawa panas di sekitar tubuhnya. Setelah hampir 1 jam bertarung, Sumorowo sadar ilmu Mbah Pram lebih tinggi dari ilmunya. Ia pun memilih menyerah dan menarik teluh kirimannya. Sumorowo lalu menghubungi Frans untuk mengabarkan kegagalannya. "Kok bisa, Mbah? Lalu kelanjutannya bagaimana?" tanya Frans kesal. "Aku sudah melakukan tugas sebanding dengan uang yang kuterima, Frans," jawab Sumorowo. "Tapi gagal, itu namanya tak bertanggung jawab, Mbah," protes Frans. "Jaga bicaramu, Frans, atau ganti perutmu yang kuisi dengan teluhku. Gayamu berbicara soal tanggung jawab, maling uang rakyat sepertimu tak pantas bicara soal amanah, kesetiaan dan tanggung jawab," ancam Sumorowo yang tersinggung dengan ucapan Frans. Wajah Frans memucat. Freddy dan Miranda yang melihat itu kebingungan. Saat mereka akan bertanya, Frans buru-buru meletakkan jari telunjuk di depan mulut. "Maaf, Mbah, tolong jangan dimasukkan hati. Terus sekarang bagaimana baiknya?" ucap Frans berusaha meredakan kemarahan Sumorowo. "Kalau kau mau akan kuhubungkan dengan temanku, tapi biayanya jauh lebih mahal," jawab Sumorowo. "Baik, Mbah, akan kubicarakan dulu dengan yang lain," balas Frans lalu memutuskan sambungan telepon. Frans pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Freddy dan Miranda. Setelah berunding, mereka sepakat mengikuti saran Sumorowo. Di rumah Pak Hakim, energi gelap yang ada telah menghilang. Pak Hakim pun tak lagi merintih kesakitan. Meski belum sepenuhnya sadar, laki-laki itu kini bisa mengenali anak dan istrinya. Mbah Pram dan Ujung Ulung sendiri memilih kembali ke teras. Widya akhirnya menyusul ke teras. Ia mengajak Mbah Pram masuk untuk menemui Pak Hakim, tapi Mbah Pram menolak. "Saya tidak ingin membebani pikiran Pak Hakim, Bu. Bapak kan tidak mau berurusan dengan paranormal. Sekarang yang penting teluhnya sudah tidak ada," ucap Mbah Pram. "Kalau Bapak bertanya bagaimana, Kek?" tanya Widya bingung. Mbah Pram tersenyum. "Bilang saja Allah mengirimkan pertolongan lewat hambanya," jawabnya. Setelah itu Mbah Pram berpamitan. Uang yang diberikan Widya hanya diambil sebagian. Sisanya diminta agar disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk berjaga-jaga, Mbah Pram memberitahukan lokasi tempat tinggalnya. Seminggu setelah kejadian, Frans, Freddy, dan Miranda diantar Sumorowo menemui Galil dan Mari. Setelah 2 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di gerbang rumah Galil dan Mari. Frans, Freddy, dan Miranda tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka ketika memasuki tempat itu. Untuk sampai ke rumah Galil dan Mari berada, mereka harus melewati sebuah hutan buatan kecil yang diisi berbagai macam patung, tanaman, burung, dan binatang. Setelah itu, mereka harus melintasi kolam yang mengelilingi sebuah pulau buatan. Di pulau itulah sebuah rumah batu berdiri kokoh. Ketika sampai di tepi kolam, Sumorowo segera menghampiri sebuah kerangka manusia yang berdiri tegak di sana. Ia lalu membunyikan lonceng di hidung tengkorak. Tidak lama kemudian, sebuah sampan terlihat bergerak mendekat. Pengemudi sampan itu adalah seorang laki-laki kurus bertubuh bungkuk. Tonjolan di punggung si laki-laki sangat besar. Sekilas mirip dengan orang yang sedang memanggul karung. Laki-laki itu lalu mengulurkan tangan kirinya. Sumorowo lalu memberikan tas yang dibawanya. Setelah memeriksa isi tas, si pengemudi sampan mempersilahkan mereka turun menaiki sampan. Wajah Frans, Freddy, dan Miranda langsung pucat saat melihat sampan tak dikayuh oleh dayung ataupun mesin, melainkan ditarik oleh 4 makhluk menakutkan berwujud buaya berkepala manusia. Kengerian mereka semakin bertambah ketika tahu ada banyak lagi makhluk-makhluk aneh yang berkeliaran di kolam tersebut.
Sampai di sini dulu cerita di antara dendam. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.